Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ayuning Dela Siva Santosa dengan NIM 240955171 kelas D. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kasus leptospirosis pada anjing di Yogyakarta untuk melengkapi tugas CBL Ilmu Penyakit Bakteri dan Jamur. Yaitu latar belakangnya, leptospirosis merupakan penyakit zoonosis yang disebabkan oleh bakteri Leptospira spp yang menular melalui kontak air atau tanah yang terkontaminasi urin hewan terinfeksi, terutama tikus. Di Indonesia, kasusnya cenderung meningkat pada musim hujan dan terjadi saat banjir. Hewan domestik seperti anjing memiliki risiko yang tertinggi tertular, khususnya di lingkungan yang lembab dan kurang bersih. Di Yogyakarta, termasuk wilayah endemik dengan potensi genangan air dan kondisi sanitasi yang bervariasi, sehingga menjadi daerah yang rawan terjadinya leptospirosis. Kemudian, agen penyebabnya yaitu genusnya Leptospira berbentuk spiroceta, tipis, spiral, dan motil. Seperti di gambar. Kemudian dia reservoir utamanya yaitu tikus, sapi, babi, anjing yang liar. Kemudian cara penularannya itu secara kontak langsung dengan urin hewan yang terinfeksi, kontak tidak langsungnya melalui air atau lumpur yang tercemar. Masuk melalui tubuh bisa melalui luka, mukosa mata, hidung, ataupun mulut. Agen penyebabnya ditularkan terutama oleh tikus. Kemudian kasus di lapangan, setelah terjadi banjir di wilayah Gondosukama, Yogyakarta, beberapa anjing peliharaan dilaporkan menunjukkan gejala seperti demam, muntah, lemas, dan mata menguning. Pemeriksaan laboratorium oleh dokter hewan menunjukkan hasil positif Leptospira interrogans serovar interokemorganiae. Faktor risiko utama berasal dari kontak air genangan yang tercemar urin tikus, dan kondisi lingkungan yang lembab. Sebagian anjing belum mendapatkan vaksinasi sehingga memperbesar kemungkinan penularan setelah banjir. Kemudian, gejala umumnya, anjing yang terinfeksi Leptospira biasanya menunjukkan gejala seperti demam tinggi, lemas, muntah, diare, hingga hilangnya nafsu makan. Pada kasus yang lebih parah, muncul mata yang kuning atau kita sebut icterus, urin berwarna gelap, dehidrasi, serta tanda gangguan ginjal dan hati. Jika tidak segera ditangani, infeksi dapat menyebabkan gagal ginjal, akut pendarahan, bahkan kematian. Kemudian diagnosanya, pemeriksaan klinis ditemukan demam, riwayat kontak dengan air, genangan, kemudian pemeriksaan laboratoriumnya secara hematologi, kimia darah, urin. Pemeriksaan spesifiknya ada MAT, microscopic agglutination test, mendeteksi antibodi, ada ELISA, dan PCR. Kemudian diagnosis bandingnya ada hepatitis, infektual kanina, penyakit ginjal akut, dan babesiosis atau erkliosis. Kemudian cara penanganannya melalui antibiotik, penisilin atau ampicillin, doxycycline, dan juga ada terapi cairan IF untuk mengatasi dehidrasi. Kemudian ada terapi suportif, hepatoprotektor, dan diuretik. Kemudian juga ada pematuran intensif, yaitu juga ada isolasi hewan sakit untuk mencegah penularan ke hewan lain ataupun manusia. Kemudian adapun pencegahannya yaitu vaksinasi rutin terhadap leptospirosis sesuai jadwal dokter hewan. Hindari anjing dengan air genangan atau area banjir. Kendalikan populasi tikus di sekitar rumah atau kandang. Kemudian jaga kebersihan lingkungan, kebersihan area kandang, tempat makan dan minum. Gunakan air bersih untuk minum dan mandi anjing. Edukasi pemilik hewan tentang risiko zoonosis dan pentingnya pencegahan. Kemudian kesimpulannya, leptospirosis merupakan penyakit zoonosis yang penting yang disebabkan oleh Leptospira spp yang dapat menyerang anjing terutama di daerah rawan banjir seperti Yogyakarta.
Kondisi lingkungan yang lembab dan tercemar urin tikus meningkatkan risiko penularan. Anjing yang tidak divaksinasi dan sering kontak dengan air genangan lebih mudah terinfeksi. Penanganan cepat dengan antibiotik serta terapi suportif sangat penting untuk mencegah komplikasi. Pencegahan melalui vaksinasi rutin, kebersihan lingkungan, dan pengendalian tikus merupakan langkah utama untuk menekan terjadinya leptospirosis pada hewan maupun manusia. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.